Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya semua? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan yang sehat walafiat, selalu dalam lindungan Allah. Jadi kalian dan keluarga tentunya selalu terlindung dari penyakit, apalagi pandemi corona di saat seperti ini. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari mengenai mengonstruksi makna tersirat dalam sebuah teks anekdot, baik lisan maupun tulis. Tetapi dalam kondisi saat ini, Bapak memilih untuk disampaikan secara tertulis saja yang nanti akan kalian ketik langsung pada kolom Google Form yang disediakan, tidak dalam bentuk lisan, karena konsekuensi dari bentuk lisan kalian harus memvideokan, kemudian kalian harus mengupload video kalian. Nah, itu memerlukan kuota yang tidak sedikit. Pada pembelajaran sebelumnya, mengonstruksi itu berarti kita membuat atau membangun, tetapi makna tersirat yang akan kita konstruksikan saat ini itu tidak kita bangun atau buat secara bebas temanya. Makna tersirat tersebut kita konstruksikan berdasarkan teks anekdot yang sudah ada. Dan makna tersirat itu pun ada spesifik yang lebih khusus. Baiklah, kita akan masuk kepada materinya. Tidak semua hal yang lucu itu adalah anekdot. Pada pengertian anekdot pembelajaran sebelumnya, anekdot itu merupakan cerita singkat yang lucu dan menarik. Tetapi tidak semua cerita singkat dan lucu itu adalah anekdot. Kriteria penilaian apakah sebuah cerita tersebut termasuk ke dalam anekdot atau bukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, tentu ceritanya itu harus lucu. Lalu yang kedua, ceritanya itu biasanya menyindir, tetapi bukan menyindir karena nyinyir begitu ya, tetapi menyindirnya itu dalam rangka untuk memberikan sebuah nasihat. Yang ketiga, ceritanya pun itu mengkritik. Pada pertemuan sebelumnya, Bapak menyampaikan, mengkritik itu berarti kita menguraikan kesalahan. Nah, menguraikan kesalahan itu diupayakan untuk memberikan nasihat pada poin keduanya, dan diupayakan dilakukan dengan cara yang santun. Lalu yang keempat, ceritanya itu berkisar pada orang-orang penting. Nah, orang-orang penting di sini tidak terbatas pada pemerintah, tidak terbatas pada pejabat, tetapi juga bisa pada kalangan selebritas, artis, karena terkenal atau karena sedang viral. Selanjutnya, ceritanya itu disajikan dengan tujuan tertentu. Nah, tujuannya tertentu itu ada di poin kedua dan ketiga, itu untuk biasanya untuk memberikan nasihat dan memberikan kritikan. Lalu yang terakhir, selain memberikan dengan maksud memberikan kritik dan memberikan nasihat, kritik dan nasihat itu dikemas dalam cerita yang lucu sehingga cerita tersebut juga dapat menghibur. Nah, ini merupakan kriteria apakah cerita lucu tersebut termasuk dalam anekdot atau bukan. Jadi ada berapa di sini? 6 poin. Ceritanya lucu, menyindir untuk memberi nasihat, mengkritik dengan cara yang santun, berkisar tentang orang-orang penting, disajikan dengan tujuan tertentu, dan dimaksudkan untuk menghibur. Agar lebih mudah, Bapak menyimpulkan, jika kalian melihat ada sebuah atau gambar cerita yang lucu atau menggelitik, jika di dalamnya ada makna tersirat atau ada pesan kritikan tertentu, itu bisa dipastikan merupakan sebuah anekdot. Selanjutnya, langkah selanjutnya dalam mengkonstruksikan makna tersirat dalam cerita, makna tersirat ini merupakan pesan pengarang atau nilai didik kepada pembaca. Nah, di sini tadi Bapak menyampaikan makna tersiratnya ini lebih khusus. Nah, lebih khususnya itu mengenai pesan pengarang atau nilai didik yang ingin disampaikan dalam cerita yang pengarang tersebut buat, atau penggambar dari anekdot tersebut dibuat, itu pasti ada nilai didik atau pesan yang ingin disampaikan. Nah, contoh nilai tersebut
Yang pertama, nilai agama. Biasanya ini berhubungan dengan ajaran agama. Selanjutnya, nilai moral, berhubungan dengan budi pekerti. Selanjutnya, nilai budaya. Nilai budaya itu berhubungan dengan, mohon maaf tulisannya, autokorek jadi C harusnya, sosial budaya di masyarakat. Itu merupakan nilai budaya. Selanjutnya, nilai pendidikan berhubungan dengan keteladanan. Lalu ada nilai politik, ini berhubungan dengan kehidupan kita berbangsa dan bernegara, kehidupan antara kita dengan pemerintah. Selanjutnya nilai sosial. Nah, ini bedakan antara nilai budaya dengan nilai sosial. Jika nilai budaya ini berhubungan dengan kondisi kebudayaan yang ada di masyarakat tersebut, sedangkan nilai sosial itu berhubungan dengan kondisi sosial. Kondisi sosial itu kondisi hubungan antara kita sesama manusia. Selanjutnya nilai estetika, ini nilai yang berhubungan dengan keindahan. Sebetulnya untuk materi mengonstruksi makna tersirat ini sangat sedikit, hanya sampai di sini materinya. Sehingga Bapak harapkan dengan materi yang sedikit, singkat, dan padat ini bisa kalian pahami, bisa kalian mengerti. Untuk memperdalam pemahaman kalian mengenai mengonstruksi makna tersirat dalam teks anekdot ini, ada baiknya kita melakukan latihan. Oke, untuk latihan pertemuan kali ini, Bapak akan tugaskan kalian coba baca 4 cerita berikut. Nah, di sini baru 2 Bapak tampilkan. Cerita yang pertama, mau gaji besar. Ini ditampilkan dalam bentuk screenshot sebuah percakapan. Kemudian cerita yang kedua, profesi anak-anak penjual kue. Cerita ketiganya, nangka impor. Dan cerita keempat, tidak ada judul. Tentukan cerita mana saja yang termasuk anekdot. Oke, dari 4 cerita ini, tidak semuanya merupakan anekdot. Ada yang merupakan murni cerita lucu saja. Bagaimana kalian menentukan cerita 1, 2, 3, 4 itu merupakan cerita anekdot? Kalian gunakan kriteria yang tadi Bapak sampaikan, ada 6. Ceritanya lucu, menyindir untuk memberi nasihat, mengkritik dengan santun, kemudian apalagi tadi, ceritanya menghibur, lalu berkisar pada orang-orang penting, dan memberikan tujuan yang tertentu. Silakan kalian gunakan kriteria tersebut untuk menentukan cerita mana yang merupakan anekdot. Ada langkah yang lebih mudah. Jika cerita tersebut ada makna tersirat, ada pesan, ada nilai yang ingin disampaikan, itu sudah pasti anekdot. Lalu yang kedua, analisis dan sampaikan nilai dan pesan yang terkandung dalam cerita tersebut. Ya, kalau kalian sudah menemukan, oh ternyata pesan dari pengarang itu ini, kalian tentukan itu masuk kepada nilai apa? Apakah nilai sosial, nilai budaya, nilai politik, nilai pendidikan, nilai agama, ataupun yang lainnya. Tadi ada 7 nilai yang dicontohkan. Kemudian untuk menghemat kuota kalian, langsung saja ketik jawabannya. Tidak perlu kalian upload dalam bentuk foto pada kolom Google Form yang telah kalian sediakan. Contoh menjawabnya seperti apa? Contoh menjawabnya, misalkan kalian melihat, oh ternyata cerita 1 ini merupakan teks anekdot, dan cerita 2 juga teks anekdot, berarti teks anekdot itu ada di cerita 1 dan cerita 2. Cerita 1 pesannya apa, dan ini merupakan nilai apa? Jawabannya sesederhana itu, tetapi perlu kalian analisis mana ini yang merupakan anekdot, ya kita persilahkan terlebih dahulu motor 2 taknya lewat, mana yang merupakan teks anekdot dan apa pesannya. Begitu untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan ilmu yang Bapak sampaikan dapat bermanfaat untuk kalian. Jika ada pertanyaan,
selalu Bapak sampaikan, silakan tulis saja di kolom komentar. Kurang lebihnya Bapak mohon maaf. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.